السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الهادي من عليه اتكالي واعتمادي وهو ملادي عند الحادث العمم. أشهد أن لا إله إلا الله أمرنا بالقراءة بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله دل على التربية وحث عليها ورغب فيها وأمر بترك أبوابها. أما بعد. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih diberikan jalan lurus oleh Allah. Dalam kata lain, masih diberikan kesempatan untuk senantiasa istiqamah dalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan terbesar seseorang itu adalah di mana ia merasakan namanya halawatul iman. Merasakan manisnya iman. Dalam kata lain, yaitu paling mudah kita sebut dengan istiqamah fil iman. Dan juga itu termaktub di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang maknanya, yang artinya innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka teguh di dalam pendirian mereka. Tsumastaqamu, teguh dalam keimanan mereka bagaimanapun kondisinya. Kadang orang itu kalau sudah diuji oleh Allah, terutama dalam hal iktisad ekonomi, itu sudah agak goyang. Maka bagaimana janji Allah, tsumastaqamu, mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, tsumastaqamu, mereka istiqamah di dalam jalan Allah. Kemudian Allah bilang tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan mengirimkan bala tentaranya, yaitu malaikat-malaikatnya untuk datang kepada mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka mereka yang istiqamah tadi, Allah turunkan malaikat-malaikatnya diutus kepada mereka yang istiqamah, maka jangan pernah bersedih dan jangan pernah takut, hadirin. Karena ini sudah menjadi janji Allah. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sekali-kali pun kalian merasakan sedih, merasakan takut. Karena apa? Kita dalam istiqomahan. Yang harus ditakuti kalau sudah goyang imannya kemudian tidak istiqomah. Oh, ini harus takut kita. Kalau sudah tak sedih, ya, kemudian karena tadi kehilangan keimanan, naudzubillah. Maka bagi kita yang istiqomah, insya Allah Allah akan berikan jalan. Allah juga katakan dalam salah satu firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi tidak ada khawatir bagi orang beriman. Maka kalau ada hari ini orang yang khawatir tidak makan, khawatir tidak ada rezekinya, maka kita harus cross check lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang istiqamah, insya Allah Allah akan jamin hidupnya. Jangan pernah takut, jangan pernah sedih. Kemudian Allah tutup di akhir itu, wa abshiru
bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kabarkanlah kepada mereka bahwa surga Allah telah menunggu mereka dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka balasannya kalau dalam bahasa tafsir itu munasabah fil ayat. Munasabah ayat, barang siapa yang istiqomah mengatakan Tuhan kami Allah sampai dia wafat dipanggil oleh Allah dalam keimanan, maka balasan paling terindahnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka karena para ulama, dan itu sesuai dengan nada ulama, apa yang dikatakan oleh para ulama yaitu al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Mengapa? Karena istiqomah ini memang harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan memang kalau orang konsisten, kalau dalam bahasa kita ini konsisten, istiqomah dalam keimanan, tidak mengharapkan selain keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ridha Allah yang diharapkan, insya Allah dia akan istiqomah. Sirron wa jahro. Sirro wa alaniyah. Baik mau dilihat manusia maupun tidak dilihat manusia. Tetap akan istiqomah, beramal, beriman, dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Kuncinya dan pada intinya, istiqomah itu yang diperlukan oleh orang istiqomah adalah satu, kebersihan hati. Kalau orang seandainya bersih hatinya, insya Allah amal juga akan mengantarkan dia kepada kebaikan. Dan kebaikan itu sesungguhnya sumbernya adalah niatnya bagaimana kita. Kalau kita niatnya baik, insya Allah akan mengantarkan kepada amal yang baik. Amal yang baik akan mengantarkan kepada apa? Bisolahul qalbi. Bisolahil qalbi. Kepada kebaikan hati. Maka dikatakan ini nyambung yang dikatakan oleh salah satu ulama yaitu Mutarrif bin Abdullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau pernah mengatakan seperti ini. Salahul qalbi bisolahil amal. Kebaikan hati itu tergantung bagaimana amalnya, perbuatannya. Jadi kalau amalnya baik, insya Allah akan mengantarkan kepada kesucian hati, kebersihan hati. Nah, kalau sudah solahul amal, bisihatin niyah. Kebaikan amal itu tergantung daripada niatnya seperti apa. Maka innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita betul-betul jaga niat kita, jaga perbuatan kita. Yang paling penting kita jaga hati kita, jangan sampai kita kotori. Dan menjaganya dengan apa? Dengan istiqomah keimanan tadi. Kita istiqomah, kita jangan pernah takut apapun kecuali kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kalau Allah menjauh. Sebetulnya Allah itu qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat dengan kita. Kitanya yang menjauh masalahnya. Allah itu sudah dekat, malah kita yang menjauh. Maka mari sama-sama kita mendekat. Karena Allah sudah dekat, mari kita lebih mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kalau kita mendekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang dijamin keselamatannya, baik fid dini wad dunya wal akhirah. Maka ada doa Al-Imam Al-Basri, beliau pernah berdoa seperti ini. Allahumma anta farzuqna bil istiqamah. Ya Allah, Engkau Tuhan kami ya Allah, maka berikanlah kami keistiqomahan. Istiqomah ini barang yang mahal, maka ditempuhnya dengan sedikit-sedikit, lama-lama insya Allah akan menjadi bukit. Jadi memang tidak bisa orang misalnya langsung konsisten gitu terus, tapi kita mulai dari hal yang terkecil, insya Allah sedikit-sedikit lama-lama yang akan menjadi bukit. Maka mari sama-sama khotib mengajak kepada hadirin semuanya untuk bisa lebih dekat lagi dengan Allah dengan cara istiqomah fid din, istiqomah fil amal, wa istiqomah fil hasanat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang dekat lagi dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keistiqomahan kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Wa akhiran aqulu lakum syukran katsiran wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.